Baik, saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location bersama dengan KPU Bangli. Tadi menarik Pak Bujakan terkait dengan, saya lanjutkan lagi terkait dengan sosialisasi ya. Nah, terutama Bangli ini kan memang penduduknya sangat beragam, milenialnya ada, kemudian dia terjangkau di desa-desa, di Banjar-Banjar juga banyak, ya gitu. Nah, apa hal yang perlu disampaikan terkait dengan sosialisasi terhadap yang dilakukan KPU di Banjar-Banjar nih? Baik, terima kasih. Terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan di tingkat Banjar, ya, karena kita selalu harus menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi peserta sosialisasi kita batasi, ya, hanya sejumlah 19 orang, itu pun sampai penyelenggara kita, ya, sampai PPS kita. Itu jumlah 19 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya ya ada tokoh Banjar setempat, kemudian ada pengurus PKK, ya, karena kita ingin melibatkan kaum perempuan ya dalam hal sosialisasi ini. Mereka kita harapkan bisa menjadi buzzer nanti di masing-masing Banjar untuk melakukan sosialisasi kembali di kaumnya masing-masing. Nah, itu kemudian pengurus keturune, nah, itu pengurus keturune. Jadi harapan kita dari segmen-segmen yang kita libatkan di situ, maka informasi yang tersampaikan bisa menyeluruh ke setiap lapisan masyarakat yang ada di masing-masing Banjar. Gitu. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Jumlah itu dibatasi karena memang protokol kesehatan, tetapi ini tidak mengurangi maksudnya bahwa sosialisasi dengan terbatas ini diharapkan mereka yang sudah ikut sosialisasi menjadi ujung tombak juga, meneruskan di lingkungan masing-masing ya, kaumnya atau di wilayahnya masing-masing. Baik, waduh, luar biasa menarik. Nah, Pak Ketua, ini ada target-target untuk partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana sebetulnya kesiapan dari KPU Bangli untuk pelaksanaan pencoblosan di setiap TPS pada tanggal 19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana, Pak? Ya, Ketua. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan target partisipasi, jadi secara umum untuk Bangli kita mentargetkan tingkat partisipasi masyarakat itu mencapai 85%. Masyarakat kita hadir ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya. Nah, tentunya ini ada suatu strategi-strategi yang kami telah lakukan, tapi tidak hanya dititik tumpukan kepada penyelenggara, tetapi tergantung juga kepada pasangan calon itu sendiri. Untuk nanti bagaimana menampilkan proses kontestasi ini secara baik dan sehat, dan juga mengedukasi masyarakatnya untuk secara bersama-sama hadir ke TPS. Jangan pernah takut untuk datang ke TPS, karena di TPS itu sudah disiapkan protokol kesehatan. Jadi baik terhadap penyelenggaranya dan juga terhadap keamanan nanti masyarakat yang akan mempergunakan hak pilihnya untuk ke TPS. Itu. Baik, kalau mungkin bagi masyarakat yang mungkin tadi diingatkan lagi Pak Ketua, yang belum ada perekaman, kemudian mungkin syarat-syarat administrasi untuk datang ke TPS pada tanggal 9, apa yang harus dibekali? Masyarakat harus membawa apa misalnya gitu. Ya baik, terima kasih. Jadi nanti pada saat distribusi surat C pemberitahuan, KPPS juga akan mengedukasi juga sekaligus mensosialisasikan. Yang pertama itu masyarakat wajib menggunakan masker untuk datang ke TPS. Yang kedua, jadi masyarakat silakan nanti membawa alat tulis dari rumahnya sendiri, ya, dalam bentuk pulpen. Jadi pulpen ini akan dipergunakan oleh masyarakat untuk tanda tangan pada formulir C daftar hadir. Kenapa masyarakat harus membawa? Jadi tujuannya adalah nanti bagaimana kita mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di TPS melalui perantara alat. Nah, kalaupun misalnya masyarakat kita lupa membawa yang namanya alat tulis, kami, penyelenggara kami di tingkat KPPS sudah menyiapkan itu, tetapi dengan pola sebelum diberikan kepada masyarakat, alat itu wajib untuk dilakukan sterilisasi dengan disemprot disinfektan. Baik. Jadi memang ini betul-betul diantisipasi betul ya, untuk supaya tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, kalau dari divisi sosialisasi, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya Bangli tercapai target 85%, kemudian pemimpin yang dipilih memang sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat Bangli. Gimana Pak Buja? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bangli? Kepada teman pemilih masyarakat Bangli ya, yang sudah memiliki hak pilih, jadi harapan kami, ayo
datang ke TPS. Ya, jangan khawatir, jangan takut, karena TPS sudah kita pastikan aman ya. TPS dalam keadaan sehat, penyelenggara juga dalam keadaan sehat ya. Tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ketika kita sudah selalu ingat dengan protokol kesehatan, jangan pernah takut untuk datang ke TPS ya. Jadi sekali lagi mohon ya kepada masyarakat Bangli, ayo kita sukseskan bersama-sama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020 dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk Bangli ke depan. Baik, mudah-mudahan ini didengarkan oleh masyarakat Bangli. Ya. Sebelum menutup, mungkin saya penting juga bahwa statement dari Pak Ketua KPU Bangli terkait dengan teman-teman penyelenggara, petugas PPK, petugas yang ada di TPS, bagaimana untuk mengawal supaya di TPS ini ujung tombak ya Pak Ketua ya, ini menjadi berjalan dengan baik, kemudian independensi, integritas dari KPU. Silakan Pak Ketua. Jadi yang pertama adalah seluruh penyelenggara harus memastikan dirinya tidak partisan ya. Jadi kami juga mengingatkan bahwa kalian semua sudah menandatangani yang namanya fakta integritas. Dan juga ketika dilantik dan pada saat kami tetapkan, jadi ini telah mengucapkan sumpah dan janji. Ayo kita berikan kepastian hukum bahwa kita benar-benar netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Ya, jadi ini juga sangat penting di dalam mengedukasi masyarakat, memberikan suatu kepastian hukum bahwa yang pertama itu tidak ada penyelenggara yang bermain mata. Yang kedua, bagaimana nanti memastikan dan sama-sama mengedukasi masyarakat untuk nanti pada tanggal 9 Desember datang ke TPS menggunakan hak pilihnya secara otonomi ya, tidak ada intimidasi, tidak ada juga apalagi namanya money politik. Itu merupakan cara-cara yang sangat tidak baik untuk proses demokrasi kita. Jika ada pihak-pihak yang ingin mencoba-coba untuk melakukan dan menodai proses demokrasi kita di Bangli, silahkan dilaporkan, jangan takut ya, dan kami pastikan itu akan diproses secara hukum. Baik, waduh luar biasa. Mudah-mudahan sukses Bapak Pertama Pujawa selaku Ketua KPU Bangli, dan terima kasih juga Pak Sastra Puja selaku Divisi Sosialisasi. Kita berharap mudah-mudahan proses yang sebentar lagi pada tanggal 19 masyarakat Bangli antusias untuk hadir ke TPS, melakukan hak politiknya yang itu sudah diberikan dan dilindungi oleh undang-undang, supaya bisa melakukan haknya, melakukan pemilihan, memilih calon atau siapa yang akan memimpin nantinya untuk Kabupaten Bangli, dan tentunya selamat juga untuk dan sukses untuk penyelenggara. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Keinginan masyarakat, keinginan kita bersama bahwa pelaksanaan tanggal 9 pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli bisa berjalan lancar, sukses, kita tetap sehat, masyarakatnya menjadi sehat, kita semua menjadi maju ke depan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ketua, Pak Puja atas waktunya. Baik saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.